ya. Kali ini aku mau adain Q&A. Tadi aku udah share di IG story aku di sini. Jadi aku langsung aja balas pertanyaan kalian ya dari Instagram story aku. Oke, nggak usah berlama-lama, aku langsung aja jawab pertanyaan dari kalian dari sekarang. Ini pertanyaan pertama dari Aini MPRTWI. Nanti aku kasih lihat pertanyaannya di sini ya. Aini MRPTWI nanya, ada WFH nggak sih kak? Ada dong WFH. Sekarang aja aku lagi WFH nih. Nanti mungkin hari Senin atau hari apa aku udah mulai kerja lagi sih. Terus pertanyaan dari Olive Nurdianto, tips agar tetap konsisten jadi YouTuber kak. Kalau menurutku sesuai passionnya aja sih. Kalau emang passionnya kakak jadi YouTuber, pasti kakak bakalan konsisten ngejalanin semua itu. Kayak aku passion aku itu kayak foto gitu ya kan. Tapi karena dunia YouTuber itu mencakup semuanya, jadi aku kayaknya mulai merambah ke dunia YouTuber juga sih. Kayaknya mulai dijalani, mulai merintis sih sebenarnya. Ini baru banget dan mungkin terhitung baru kurang lebih dari 1 bulan deh aku jalan ke dunia YouTuber ini. Next, pertanyaan ketiga, awal nge-YouTube gimana, dari It Sylvie May. Awal nge-YouTube sih sebenarnya pas followers aku udah nyampe 10k nih, alhamdulillah ya. Sekarang followers aku udah baru 12k sih sebenarnya. Nah, dari pas followers aku udah 10k, kayaknya banyak banget sebelumnya itu nyaranin aku jadi YouTuber kan. So aku coba-coba aja ya kan, bisa nggak sih aku jadi YouTuber. Dengan sekarang aku udah 3 video. Kalau belum nonton video aku, tonton di sini, aku kasih link video aku nanti ya. Masih perlu banget masukan dan saran dari kalian sih, karena kayak kalau kita di dunia YouTuber kan kayak harus pandai banget ngomong, sedangkan aku tuh kayak kikuk banget kalau di depan kamera. Oh my god gitu kan. Selanjutnya pertanyaan dari Hello Dian, kerjaannya apa sih kak? Aku kerjaannya admin plan di dunia pertambangan batubara di daerah Sumsel. Jadi aku tuh admin plan yang tugasnya gimana, kami tuh kalau di pertambangan tuh kan banyak divisinya ya, kayak departemennya, sedangkan aku itu termasuk departemen plan yang menjaga maintenance banget. Jadi kayak kalau di mobil-mobil gitu kayak kita tuh servisnya, bagian servisnya gitu. Jadi kita merawat perawatan alat unit-unit yang ada di tambang gitu khususnya, tapi aku bagian adminnya gitu. Next, pertanyaan dari L_tan, kerja di tambang udah berapa lama nih sis? Aku kerja di tambang Oktober nanti mau 2 tahun, jadi udah lumayan lah ya, 2 tahun udah di tambang. Selanjutnya pertanyaan dari Envisan, udah aku jawab ya tadi ke Emma, udah kerja di situ berapa lama, udah aku jawab 2 tahun kurang ya, Oktober nanti. Terus pertanyaan dari Anisha_19, kerja di mana tuh, aku udah jawab ya tadi ya, aku kerja di dunia pertambangan batubara di Sumsel. Selanjutnya pertanyaan dari Fitriani26, skincare rutin. Kalau mau ditanya skincare rutin, aku tuh kayaknya nggak kayak skincare rutin, kayak biasa aja sih sebenarnya, make up ala kadarnya kayak gini doang. Dan kalau mau pengen sih kayak orang-orang pakai skincare ini, skincare itu, tapi kayak sejauh ini aku belum ada deh. Next, kalau memang ada skincare, aku bakal aku share juga ya di YouTube channel aku. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Ergita Detardina, kak tips move on dong. Tipsnya cari pasangan lagi sih, yang lebih dari dia, terus yang lebih serius dari dia, terus udah nikah. Itu aja sih sekarang menurutku, karena aku gitu sih kemarin tuh kan, tapi sekarang udah dapet yang lebih serius dan ya udah move on gitu. Simple banget sih ya kalau kita ngucapin ya, sebenarnya jalanin aja sih, terus jangan ingat-ingat masa lalu lagi, berjalan ke depan gimana baiknya gitu kan. Jadi jangan toleh-toleh yang dulu-dulu lagi sih kalau menurutku. Selanjutnya apa nih,
Sobat Panui, apa tujuan hidup kamu setelah COVID-19 ini benar-benar hilang? Tujuan hidup sih, sebenarnya kalau masalah tujuan hidup pasti apalagi umurku yang sekarang kebetulan udah 24 tahun, udah cukup lumayan dewasa banget ya kan kalau menurutku. Jadi pasti tujuannya untuk masa depan sih. Jadi mau hubungan yang serius, terus nikah, terus hidup bahagia. Simple sih sebenarnya ya. Semoga nanti next awal tahun bisa ganti status. Doain ya. Ya udah sama semuanya sih, aku rangkum aja ya, kayak simple perkenalan aja sih. Aku kuliah tahun 2013, lulus 2017. Kayak banyak banget yang nanyain, Kak, lulus kuliah di mana sih, kok bisa jadi anak tambang? Jadi kayak aku sedikit cerita aja kayak sekilas untuk penutupan Q&A aku hari ini ya. Banyak banget yang nanya, aku itu udah aku jawab tadi. Aku kuliah tahun 2013 dan lulus 2017 di Universitas PGRI Palembang, jurusan MIPA Sains Murni, S1 Sains. Terus setelah tamat kuliah sebenarnya aku tuh belum kerja di dunia tambang sih sebenarnya. Awalnya aku tuh banyak banget tawaran bimbel yang di Palembang, tapi kebetulan nggak aku ambil karena wajib banget ngekos, karena aku tuh anak bukan asli Palembang ya. Jadi aku tinggal di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan gitu. Kotanya memang di situ kan Palembang ya, kota besarnya. Aku kuliah di situ. So aku pulang kampung lagi setelah lulus. Jadi aku dapat tawaran kerja di Dinas Perikanan, belum lama sih. Terus aku dapat tawaran lagi kerja di Panwaslu. Kalau kalian tahu kayak Badan Pengawas Pemilu itu, tapi bagian kecamatannya. Dan gak berapa lama, kayak hampir setahun lebih aku kerja di Panwaslu itu di bagian divisi hukum penindakan pelanggaran HPP. Terus aku baru dapat loker lagi di dunia pertambangan, perusahaan di Sumatera Selatan. Dan di Sumatera Selatan ini di tambang ini aku udah hampir mau masuk 2 tahun kerja, Oktober nanti. Terus banyak banget yang nanya sama aku, Kak, kerja di tambang lulusan teknik ya? Enggak sih sebenarnya, aku aja jurusan sains sih. Kayak beda dari passion aku sih sebenarnya, orang sains yang notabene sering ke lab, sering praktikum dan lain sebagainya, tapi sekarang merambah jadi di dunia pertambangan, jadi anak tambang. Kata orang-orang itu kan cewek tangguh gitu kan. Tapi semuanya kalau memang ada lokernya, kenapa nggak dicoba? Terus kalau memang kita bisa dan kita mampu, sebenarnya bisa aja sih kita keterima, walaupun kayak bukan dari zona nyaman kita sebenarnya. Tapi kalau dijalani pasti so far so good semua sih, karena udah 2 tahun kayak gini aku udah ngejalanin kayak ya ini bisa masuk ke dalam zona nyaman aku juga sebenarnya. Perlu banget karena aku kayak termasuk punya YouTube channel ini baru ya kan, jadi kayak perlu banget masukan saran kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku, dan bunyiin lonceng notifikasinya di sini supaya kalian gak ketinggalan info video terbaru aku. See you.